diskusi kita kali ini. Di sini kita akan ngobrol tentang topik yang sangat penting dan relevan, yaitu masalah kompensasi di dunia kerja. Bersama dua teman saya, ada Anissa dan Cinta, dan saya sendiri, Amelia. Hai semuanya, senang bisa bergabung di sini. Ya, kompensasi itu bukan cuma soal gaji, tapi juga tunjangan dan bonus yang seharusnya diterima para karyawan. Betul, dan sayangnya sering banget kita dengar masalah-masalah kayak keterlambatan pembayaran gaji atau ketidakjelasan informasi tentang tunjangan. Ya, dan itu bisa bikin para karyawan merasa nggak nyaman dengan hal itu. Kita perlu bahas ini supaya semua orang tahu hak-hak mereka. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan solusi yang terbaik untuk masalah-masalah yang ada. Ikuti kita yuk. Oke, sebelum masuk ke dalam lagi, mari kita bahas dulu tentang kompensasi di dunia kerja. Anissa, menurutmu seberapa penting sih kompensasi dalam pekerjaan yang akan datang itu? Menurutku kompensasi itu sangat penting ya. Selain gaji, ada banyak hal lain yang harus diperhatikan seperti tunjangan kesehatan, dan bonus. Semua itu berpengaruh pada kesejahteraan para karyawannya. Ya sih, setuju. Jadi kompensasi bukan hanya soal angka di slip gaji, tapi juga tentang bagaimana perusahaan menghargai karyawan mereka. Betul, dan seringkali masalah muncul ketika perusahaan tidak transparan tentang apa yang termasuk dalam kompensasi. Jadi penting banget untuk kita bahas lebih lanjut tentang isu-isu yang sering terjadi seputar kompensasi. Menarik banget ya. Sekarang kita bahas masalah-masalah yang sering muncul seputar kompensasi. Menurut Cinta nih, apa sih tantangan yang sering dihadapi karyawan terkait dengan kompensasi? Salah satu tantangan yang sering terjadi adalah kurangnya transparansi soal gaji dan tunjangan. Kadang perusahaan nggak kasih info yang jelas tentang apa aja yang termasuk dalam kompensasi. Misalnya, ada bonus yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan sebelumnya, atau tunjangan yang nggak dibayar sesuai janji. Ini sering jadi masalah besar, terutama buat karyawan baru. Benar banget. Selain itu, banyak karyawan yang merasa bingung dengan perhitungan gaji mereka. Misalnya, ada janji bonus yang nggak pernah dikasih atau tunjangan yang belum dibayar. Nah, itu tadi emang masalah yang sering terjadi, apalagi di beberapa perusahaan, terutama yang kecil, sering ada ketidakjelasan soal itu. Nah, selain itu, kalian pernah dengar masalah gaji terutang tidak? Misalnya kayak jumlah gaji yang seharusnya dibayarkan kepada karyawannya itu tetapi belum diterima. Iya, itu masalah serius. Banyak karyawan yang jadi kesulitan karena gaji mereka telat. Betul, kadang bisa karena kesalahan administrasi atau masalah keuangan perusahaan. Karyawan berhak tahu kenapa gaji mereka tuh belum dibayarkan. Dan mereka juga harus bisa mengadu ke manajemen atau HR kalau gaji mereka telat. Ya, penting banget untuk komunikasi. Karyawan harus tahu hak mereka dan bisa ambil langkah yang tepat kalau ada permasalahan. Ratusan buruh Sumalindo Lestari Jaya, pabrik kayu lapis yang beroperasi di Loajanan Ilir menggelar demo di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat siang. Mereka mengeluhkan kompensasi yang belum diterima selama 3 tahun serta upah kerja 2 bulan terakhir.
Buruh yang didominasi para wanita ini meminta Dinas Tenaga Kerja membantu agar haknya bisa didapatkan. Sebelum ke Disnaker, pedemo mengaku sudah melakukan berbagai upaya namun tidak membuahkan hasil. Bicara soal gaji terutang ya, kalian sudah pernah baca berita soal PT Selindo Lestari Jaya yang baru saja akhir-akhir ini Selindo itu melaporkan mereka ke DPRD? Iya, baca soal itu yang nominalnya sampai 3 miliar itu kan. Besar banget. Mereka sampai nggak bisa bayar gaji ratusan karyawan. Bayangin aja berapa banyak orang yang terpuruk. Aku baca ada 324 karyawan yang seharusnya terima kompensasi malah harus menunggu sampai Januari. Padahal ini udah bulan Januari loh. Apa nggak pakai sulit hidup mereka? Ini kan udah masuk ke masalah kesejahteraan karyawannya ya. Ya, apalagi tadi di berita disebut pihak buruh bahkan minta produksi perusahaan dihentikan sampai hak mereka dibayar. Nah, menurut kalian nih, solusi itu bagus apa tidak? Kalau menurutku, solusi itu bisa jadi pedang bermata dua. Kalau produksi dihentikan, pemasukan perusahaan otomatis berhenti. Bagaimana mereka mau bayar kompensasi? Bisa bikin situasi jadi lebih parah. Tapi di sisi lain para pekerja pasti merasa kalau aktivitas perusahaan terus jalan sementara hak mereka diabaikan itu nggak adil. Aku paham kenapa mereka menuntut seperti itu. Mereka juga pasti butuh kepastian untuk hidup sehari-hari. Ya, sama-sama dilematis sih. Tapi perusahaan kan katanya mau mencari keuntungan. Misalnya dengan pinjaman atau menjual aset. Mungkin mereka cuma butuh waktu buat benerin arus kas. Tapi menurut kalian nih, apakah itu cukup menyelesaikan masalah ini? Kita nggak tahu seberapa cepat mereka bisa mendapatkan dana tambahan. Sementara itu, karyawan tetap harus menunggu. Ini bisa bikin mereka kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Dan yang lebih parah, kalau karyawan merasa diabaikan, bisa jadi mereka akan mencari pekerjaan lain. Ini bisa jadi masalah jangka panjang bagi perusahaan ke depannya. Ya, komunikasi yang baik bisa membantu meredakan ketegangan. Karyawan perlu merasa didengar dan dihargai, terutama dalam situasi seperti ini. Aku baca dari berita tadi, general manajernya bilang baru bisa mulai produksi lagi November. Itu artinya mereka udah nggak ada pemasukan berbulan-bulan. Tuh, iya benar. Tapi kenapa bisa seperti itu ya? Padahal perusahaan sebesar PT SLJ kok nggak transparan soal kondisi keuangan mereka. Kata perwakilan buruh, mereka belum cukup terbuka. Kalau soal transparansi, aku rasa DPRD udah bertindak benar dengan kasih batas waktu sampai Januari. Artinya perusahaan harus tunjukin langkah konkret. Bagaimana kalau Januari mereka tetap tidak bisa dibayar? Apakah Selindo bakal lanjut membawa kasus ini ke pengadilan? Aku rasa sih iya. Hak pekerja kan dilindungi undang-undang. Kalau nggak ada etikat baik, langkah hukum pasti bakal ditempuh. Nah, gini ya, ada yang sadar gak kalau di berita itu general manajernya itu cuma bilang mohon waktu untuk mencari dana. Jadi kesannya seperti tidak ada kejelasan strategi, kan? Bener juga ya, dia nggak bilang akan pinjam ke bank mana atau aset apa yang mau dijual. Kesan aku mereka masih bingung mau ngapain. Mungkin mereka emang nggak mau terlalu banyak janji ke DPRD ya. Dan setidaknya juga biar nggak salah langkah buat kedepannya. Tapi tetap aja pekerja butuh kepastian. Bener, di posisi ini aku lebih mendukung para pekerja sih.
Mereka udah bekerja keras, masa haknya ditunda terus? Aku juga setuju. Tapi aku juga penasaran gimana caranya DPRD mengawasi hal ini. Apa mereka cukup tegas? Nah, dari berita, Ketua Komisi 4 DPRD bilang, kalau perusahaan harus segera menunjukkan komitmen. Mereka juga kasih opsi seperti menjual aset. Itu udah lumayan proaktif. Jadi ya kuncinya emang dimonitoring DPRD. Kalau sampai Januari gak ada perkembangan, aku rasa bakal ada gelombang protes besar lagi. Coba kita bayangin. Kalau kalian jadi manajemen PT SLJ, apa yang bakal kalian lakukan buat bayar utang kompensasi ini? Wah, itu pertanyaan yang menarik. Jadi nih Anissa, kalau kamu jadi manajemen, langkah pertama yang kamu ambil itu apa? Kalau aku jadi manajemen, langkah pertama yang aku ambil adalah melakukan audit keuangan untuk melihat seberapa besar masalahnya ini. Setelah itu, aku akan berkomunikasi dengan para karyawan untuk menjelaskan situasi dan langkah-langkah yang harus mereka ambil. Bagus, komunikasi itu emang penting. Selain itu, aku juga akan mencari opsi pendanaan yang cepat, seperti pinjaman jangka pendek untuk segera membayar utang kompensasi. Dan aku juga akan mempertimbangkan untuk menjual aset yang tidak terlalu krusial. Mungkin ada beberapa aset yang bisa dijual tanpa mengganggu operasional perusahaan. Jadi, intinya adalah transparansi dan tindakan cepat ya. Karyawan perlu tahu bahwa manajemen serius dan dalam menyelesaikan masalah ini, dan jangan lupa penting juga untuk membangun kembali kepercayaan karyawan setelah situasi ini. Mereka harus tahu bahwa perusahaan peduli dengan kesejahteraan mereka. Betul, jika perusahaan bisa menunjukkan komitmen dan tindakan nyatanya, itu bisa membantu meredakan ketegangan dan menghindari protes lebih lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya Cinta yang jadi manajemen, langkah pertama yang kamu ambil itu apa? Selain transparansi dan tindakan cepat, kalau aku bakal mulai dengan evaluasi total. Oh, evaluasi total ya. Kira-kira bisa jelasin lebih lanjut tentang rencanamu itu? Aku bakal mulai dengan evaluasi total. Pertama, cari aset yang enggak produktif dan jual. Itu bisa jadi sumber dana cepat. Kalau setelah itu masih belum cukup, baru deh cari pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lain. Yang penting kita harus tahu seberapa besar masalah yang kita hadapi. Itu langkah yang bagus, Cinta. Dan bagaimana dengan kamu, Mbak Anissa? Apa pendapatmu tentang solusi yang bisa diambil? Aku mungkin bakal negosiasi sama pekerjanya juga ya. Misalnya kasih pembayaran bertahap sambil tetap menjalankan produksi. Jadi ada win-to-win solution di sini. Karyawan tetap bisa bekerja dan perusahaan juga bisa tetap beroperasi. Tapi aku juga pikir perusahaan perlu belajar dari krisis ini. Sistem keuangan mereka jelas ada yang salah kalau sampai utang segini besarnya. Ini harus jadi pelajaran untuk manajemen agar lebih hati-hati ke depannya. Setuju. Jadi penting untuk tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga memperbaiki sistem keuangan mereka. Anissa, kamu juga menyebutkan tanggung jawab sosial karena ya mereka nggak tahu bisa cuma mikirin keuntungan tanpa peduli kesejahteraan pekerja. Karyawan itu aset berharga dan mereka berhak mendapatkan hak-hak mereka. Benar, kesejahteraan karyawan harus jadi prioritas. Lalu bagaimana ya tentang peran DPRD dalam situasi ini? Aku harap DPRD terus nge-push mereka. Januari harus jadi deadline yang benar-benar final. Kalau enggak, nanti makin banyak perusahaan lain yang melakukan hal serupa, nunda bayar pekerja seenaknya. Ini bisa jadi presiden buruk untuk industri. Kalau nggak ada tindakan tegas,
buruh bakal terus jadi korban. Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya dari DPRD dan Serinda. Semoga mereka bisa memberikan tekanan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kira-kira apa saja langkah konkret yang bisa diambil oleh karyawan untuk melindungi hak mereka di situasi seperti ini? Menurutku karyawan harus lebih proaktif. Mereka bisa membentuk serikat pekerja atau bergabung dengan serikat yang sudah ada. Dengan begitu, suara mereka bisa lebih terdengar dan mereka bisa berjuang bersama untuk hak-hak mereka. Selain itu, penting juga bagi karyawan untuk mendokumentasikan semua komunikasi terkait tentang kompensasi. Misalnya menyimpan email atau catatan pertemuan dengan para manajemen. Ini bisa jadi bukti jika mereka perlu mengambil langkah lebih lanjut. Itu ide yang bagus sih. Jadi dokumentasi dan kolaborasi antar karyawan sangat penting. Karyawan juga harus tahu hak mereka berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan memahami hak-hak ini, mereka bisa lebih percaya dalam menuntut apa yang harusnya mereka terima. Benar sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi jika kita melihat dari sudut pandang perusahaan, apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan? Perusahaan harus bisa membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka juga perlu melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua kewajiban termasuk kompensasi dapat dipenuhi tepat. Dan jangan lupa, perusahaan juga harus berinvestasi dalam pelatihan manajemen keuangan. Dengan manajemen yang lebih baik, mereka bisa menghindari masalah serupa di masa depan. Nah, sekarang kita berbicara tentang peran DPRD dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Bagaimana menurut kalian, apa yang dilakukan DPRD untuk melindungi hak pekerja? DPRD bisa berperan aktif dengan mengawasi implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan di daerah. Mereka harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang ada dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu, DPRD juga bisa mengadakan sosialisasi tentang hak-hak para pekerja dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Karyawan akan lebih sadar akan hak mereka dan lebih berani untuk menuntut jika ada pelanggaran. Itu ide yang sangat baik. Jadi, edukasi dan pengawasan adalah dua aspek penting. DPRD juga bisa mendorong pembentukan lembaga mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara pekerjaan dan perusahaan. Dengan adanya mediasi, diharapkan konflik bisa diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Benar, selain itu ada juga tantangan dalam hal sumber daya. DPRD perlu memiliki tim yang cukup untuk menangani berbagai kasus dan keluhan dari para pekerjanya. Jika tidak, mereka mungkin kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup pada setiap kasus. Nah, tadi kan kita berbicara tentang peran DPRD. Sekarang, bagaimana dengan peran investor? Bukankah mereka seharusnya memberikan tekanan pada perusahaan agar bertindak etis? Mungkin kita bisa memulai kampanye untuk memboikot perusahaan yang memiliki sejarah pelanggaran ketenagakerjaan. Aku suka ide itu, dan kita juga bisa mencoba melibatkan pemegang saham perusahaan. Mungkin mereka bisa membujuk manajemen untuk melakukan hal yang benar. Pada akhirnya, aku pikir kasus ini menyoroti perlunya sistem ekonomi yang lebih adil dan setara. Sistem di mana para pekerja diperlakukan secara adil dan memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tepat sekali. Dan kita sebagai warga negara punya peran untuk menciptakan masyarakat seperti itu. Kita bisa mendukung serikat buruh
memilih politisi yang mengutamakan hak-hak pekerja dan melakukan pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan mereka. Aku merasa optimis meskipun situasi PTSLJ sekarang ini masih belum terselesaikan. Aku rasa kita sudah membuat kemajuan dengan meningkatkan kesadaran dan menuntut perubahan. Kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua orang. Oke, jadi intinya kita semua sepakat ya, masalah ini kompleks banget. Tapi transparansi dan komitmen dari semua pihak itulah kuncinya. Betul, dan kita nggak boleh lupa hak buruh itu dilindungi undang-undang. Jadi suara mereka harus didengar, nggak boleh diabaikan. Setuju. Kasus ini juga jadi pengingat pentingnya manajemen keuangan yang baik di perusahaan besar. Kalau enggak, dampaknya bukan cuma karyawan, tapi juga ke reputasi perusahaannya. Tapi di luar itu, aku berharap DPR benar-benar mengawasi kasus ini sampai tuntas. Jangan cuma janji ataupun formalitas saja. Iya, dan aku harap Januari nanti ada solusi yang jelas. Kalau enggak, rasanya pasti ada protes besar lagi. Hak buruh itu harga mati. Dan buat perusahaan lain, ini harus jadi pelajaran penting. Jangan tunggu krisis dulu baru sadar pentingnya memperhatikan karyawan. Jadi inti dari diskusi kita hari ini adalah masalah ini sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Anissa, kamu benar, solusi tidak hanya datang dari satu sisi. Kita butuh transparansi dari perusahaan, pengawasan ketat dari DPRD, serta perjuangan konsisten dari serikat buruh untuk menyelesaikan masalah ini. Tepat sekali, semua pihak harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Tanpa kerjasama, kita tidak akan bisa mencapai solusi yang berkelanjutan. Dan Cinta, kamu juga menekankan poin yang sangat penting. Dari kasus ini kita belajar bahwa perusahaan perlu memiliki manajemen keuangan yang lebih baik agar kejadian serupa tidak terulang. Jika ada masalah, mereka harus lebih cepat dan jelas dalam berkomunikasi dengan para karyawan. Benar. Yang paling penting, hak karyawan harus jadi prioritas. Gak ada alasan yang cukup kuat untuk menunda kesejahteraan mereka. Jika perlu, pemerintah harus membuat regulasi yang lebih tegas untuk melindungi pekerja dari situasi seperti ini. Kita semua sepakat bahwa kesejahteraan pekerja adalah hal yang tidak bisa ditawar. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan mendorong semua pihak untuk bertindak lebih baik ke depannya. Ya, semoga kita bisa melihat perubahan positif dalam perlindungan hak-hak pekerja di masa depan. Dan semoga semua pihak yang terlibat bisa belajar dari situasi ini dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan transparan. Terima kasih banyak Anissa dan Cinta untuk pandangan dan diskusi yang sangat berharga ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kita bisa terus mendukung hak-hak pekerja. Tapi sebelum itu pastinya teman-teman ingin tahu kan perspektif dari kasus ini menurut saya pribadi, menurut teman-teman. Nah, kita mulai dari saya dulu ya. Nah, jadi inti masalah dari kasus ini saya sudah mencoba memahami kedua sisi dari Anissa dan Cinta, baik dari karyawan maupun perusahaan juga. Ia menganggap masalah ini kompleks dan ada kemungkinan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang nyata, bukan sekedar kelalaian. Nah, solusi yang menurut saya baik itu saya percaya transparansi dan komitmen adalah kunci penyelesaian. Ia menyarankan perusahaan untuk mencari modal tambahan dan mengkomunikasikan langkah-langkah yang akan diambil kepada semua pihak. Pandangan saya dalam jangka panjang mengingatkan bahwa kasus ini harus lebih
harus menjadi pelajaran penting bagi perusahaan untuk memiliki manajemen keuangan yang lebih baik sehingga kesejahteraan karyawan bisa tetap terjaga. Nah, sekarang perspektif menurut Cinta, gimana nih? Kalau menurutku, inti masalahnya itu fokus pada hak-hak karyawan yang terabaikan karena perusahaan telah lalai dan kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja meskipun memiliki tanggung jawab besar terhadap mereka. Solusi yang mungkin bisa digunakan, perusahaan harus memberi kepastian konkret kepada karyawan, bukan sekedar janji. Kemudian perusahaan mendukung peran serikat buruh dalam memperjuangkan hak pekerja dan meminta DPRD untuk lebih tegas mengawasi kasus ini. Untuk pandangan jangka panjang, pentingnya regulasi ketenaga kerjaan yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa. Nah, bagus. Perspektif yang menarik. Sekarang dari perspektifnya Mbak Anissa, gimana? Kalau dari aku, inti masalah ini sebagai kegagalan transparansi dan manajemen keuangan perusahaan yang juga menyoroti perlunya komunikasi yang lebih baik antara manajemen, pekerja, dan pihak eksternal seperti DPRD. Solusi yang dapat diusulkan ini dapat mengambil langkah konkret seperti evaluasi aset yang tidak produktif, lalu menjualnya dan mencari pinjaman. Itu juga dapat mendukung pengawasan ketat dari DPRD untuk memastikan janji perusahaan akan ditepati. Untuk pandangan jangka panjangnya, yakni dapat menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan kolaborasi semua pihak termasuk pekerja, pemerintah, dan serikat buruh untuk menciptakan ekosistem kerja yang adil dan berkelanjutan. Nah, dari perspektif yang dibacakan tadi, dari diskusi kita hari ini juga ada kesimpulan umumnya. Nah, menurut kita, kesimpulan dari diskusi kali ini dan inti masalah dari diskusi yang didiskusikan ini mengenai permasalahan manajemen kompensasi di PT Sumalindo Lestari Jaya di Samarinda mengungkapkan bahwa isu ini sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, kepentingan transparansi dan komunikasi. Jadi semua pihak, baik perusahaan, karyawan maupun DPRD harus berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Perusahaan juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah kompensasi. Karyawan juga harus didorong untuk menyuarakan hak-hak mereka dan berkomunikasi dengan manajemen. Poin yang kedua, peran DPRD dan regulasi. DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang ada. Mereka juga perlu memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar hak pekerja. Selain itu, regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk melindungi pekerja dari situasi serupa di masa depan. Nah, untuk poin selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Cinta. Untuk poin yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan harus menyadari tanggung jawab sosial mereka terhadap karyawan. Kesejahteraan pekerja harus menjadi prioritas dan perusahaan harus memiliki manajemen keuangan yang baik untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Kemudian yang keempat, kolaborasi semua pihak. Solusi untuk masalah ini tidak bisa datang dari satu sisi saja. Diperlukan kolaborasi antara perusahaan,
karyawan, serikat buruh, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan adil. Semua pihak harus berkomitmen untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Untuk poin yang terakhir akan disampaikan oleh Anissa. Untuk poin yang terakhir ada pentingnya pendidikan dan kesadaran. Yakni karyawan perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan cara untuk memperjuangkannya. Edukasi mengenai ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja harus ditingkatkan agar karyawan lebih sadar dan berani menuntut hak-hak mereka. Dengan memahami dan menerapkan poin-poin di atas yang telah disebutkan oleh Mbak Amel dan Mbak Cinta dan juga saya, diharapkan masalah manajemen kompensasi pada PT SLJ dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi pelajaran bagi perusahaan lain untuk dapat memperhatikan kesejahteraan karyawannya di masa depan. Diskusi ini juga menegaskan bahwa hak-hak pekerja adalah hal yang tidak bisa ditawar dan semua pihak harus berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Oke, jadi selesai sudah diskusi kita hari ini mengenai masalah kompensasi di PT Sumalindo Jaya Lestari. Untuk next video bisa kalian tunggu dan terima kasih, bye-bye.